market consensus forecast kali ini agak meleset ya, karena memang pola pandemi ini telah mengubah perilaku-perilaku data yang Mhm. tadinya itu dalam kondisi tertentu itu relatif normal ya, kemudian ada sedikit perubahan pola. Jadi, ternyata ini melesatnya lebih tinggi lagi. Kalau tadi kan kita prediksi Mmm. mungkin ekspor Desember ini tidak setinggi yang, sebelumnya 9,4 ya, tapi ternyata Iya. malah lebih tinggi lagi tadi 14,63%. Mhm. Ini sesuatu yang agak di luar dugaan. Jadi, ternyata era pandemi ini, kalau tadi kita berhipotesis bahwa mungkin lebih banyak penurunan impor, ternyata tidak juga ya. Jadi artinya ada, blessing in disguise di sini, yaitu bahwa ekspor kita itu ternyata memang melonjak cukup tinggi dan bahkan tadi Mhm. disampaikan oleh Pak Suharyanto, itu didominasi oleh industri pengolahan ya, yang Iya. selama ini kebanyakan kan ekspor kita disinyalir ekspor komoditi ya, tapi ternyata kali ini industri pengolahan cukup melesat. Mungkin ada hubungan dengan pandemi ya, industri-industri Mhm. pengolahan terkait mungkin makanan minuman, kemudian terkait dengan produk-produk kesehatan misalkan ya, misalkan masker, hand sanitizer dan sebagainya yang terkait dengan, pandemi Covid. Nah, ternyata ini menjadi suatu yang agak sedikit unexpected karena tadi disampaikan bahwa industri pengolahan, industri non migas itu mengalami peningkatan yang pesat dari sisi ekspor. Agriculture juga tetap positif, cukup bagus ya, tetapi, tadi yang agak surprising ini memang dari sisi industri pengolahan ekspornya meningkat tinggi. Jadi, kalau kita lihat konsensus forecast trade balance, itu kan kami memperkirakan di angka 2,4 dan ternyata tadi 2,1 ya. Jadi ternyata Mhm. secara surplusnya lebih rendah lagi kenyataannya, tapi masih di on the range lah ya kalau 2,1 dengan 2,4, Mhm. sama dengan konsensus forecast CNBC juga. Artinya secara trade balance kurang lebih bahwa di selama tahun 2020 itu memang kita berada di kisaran 22 miliar US dollar, itu sesuai prediksi itu. Tapi tadi yang agak meleset adalah dari sisi pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impornya sendiri. Mhm. Dan kalau kita lihat tadi angka impor sudah cukup tinggi juga ya, artinya, impor di sini sudah cukup melonjak tinggi juga. Jadi, ini juga salah satu, kemungkinan ada harapan memang membaiknya aktivitas perekonomian. Jadi, pertumbuhan impor yang membaik itu di sisi lain tadi bisa menjadi cermin dari mulai bangkitnya misalkan aktivitas industri manufaktur ataupun aktivitas konsumsi masyarakat gitu. Nah ini yang, menjadi, analisis review ya terhadap ekspor impor di bulan Desember ini. Dan tadi, kalau kita melihat kepada, sejarah 10 komoditas ekspor dan 10 komoditas impor terbesar, jadi kalau kita lihat, selama sepanjang 2020 komoditas ekspor kita yang terbesar itu, kalau di data kami ya, itu adalah satu terkait dengan bahan bakar mineral, yaitu ada hubungan dengan sawit tentunya, kemudian lemak dan minyak hewan nabati ya, kemudian, mesin dan peralatan listrik, kendaraan ya, kemudian karet, itu juga Indonesia cukup tergantung pada ekspor karet, mesin dan peralatan, besi dan baja, dan juga logam mulia atau perhiasan. Nah, dengan adanya pandemi Covid-19 memang demand perhiasan tinggi. Tadi sorot juga oleh Pak Suharyanto kan harga emas naik tinggi ya, jadi kemungkinan juga karena komoditas ekspor kita terbesar di nomor 7 itu rata-rata adalah logam mulia atau perhiasan. Nah, kenaikan harga emas yang cukup tinggi itu juga bisa mendorong naiknya nilai ekspor kita ya, yang cukup tinggi dibandingkan dengan ekspektasi. Kemudian biji kerak dan abu logam serta alas kaki. Nah, ini adalah 10 andalan ekspor komoditas terbesar Indonesia dan kalau kita lihat harga-harga komoditas yang terkait ya, terkait dengan, CPO, batu bara itu memang mengalami peningkatan yang, relatif, lumayan ya. Nah, ini jadi yang membantu memang perbaikan dari sisi harga komoditasnya sendiri dan kemudian performance industri manufaktur memang kalau dilihat dari PMI kita, Purchasing Manager Index ya, dan indeks produksi manufaktur itu memang mengalami perbaikan.